Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Saat istri hamil tua, suami siksa orang buta. Bayinya lahir begini. Di saat istri sedang hamil, seorang suami haruslah mendukung sang istri dengan mendoakan kebaikan dan beramal saleh. Ia juga harus memperhatikan perilakunya, jangan sampai berbuat zalim maupun melakukan kemaksiatan. Sudah banyak yang membuktikan bahwa ketika istri sedang hamil dan suaminya melakukan berbagai amal saleh, maka anaknya pun akan terlahir dengan sempurna dan memiliki akhlak yang saleh pula. Seorang suami yang gemar membaca Al-Quran saat istrinya mengandung, istrinya akan melahirkan anak yang gemar dan bahkan pintar menghafal Al-Quran. Lalu bagaimana dengan seorang suami yang melakukan sebuah keburukan saat istrinya tengah hamil? Kisah ini mungkin bisa menjadi renungan untuk kita agar tidak berbuat sesuatu yang justru merugikan diri sendiri dan keluarga. Saat itu, di malam hari, Abu Salim sedang bersama dengan teman-temannya, sedang begadang dan mengobrol, entah apa yang menjadi topiknya. Diselangi dengan berbagai candaan, membuat malam itu semakin ramai, dan seperti biasanya, dialah yang mendominasi forum tak karuan tersebut. Di saat mereka sedang bercanda, muncullah seorang buta melewati mereka. Kehadiran orang tersebut memunculkan sebuah ide dari Abu Salim untuk mengerjai orang buta tersebut. Dengan sengaja, ia menjulurkan kakinya tepat di hadapan orang buta dan beruap. Jatuh orang buta itu tersungkur. Sontak semua teman-teman Abu Salim menertawakan orang tersebut. Rasa kaget dan sakit bercampur baur dalam benak orang itu. Ia sangat susah payah berusaha di tengah gelak tawa mereka yang masih mentertawainya. Semakin keras tawa Abu Salim dan kawan-kawannya, membuat orang buta tersebut marah dan berkata, "Kau telah mengerjai orang yang tidak bisa melihat. Semoga Allah membalas apa yang telah kamu lakukan." Namun meski orang tersebut telah marah dan berdoa kepada Allah, Abu Salim tetap tidak meminta maaf ataupun menyesal. Ia sibuk dengan kebanggaan karena telah mengerjai orang buta itu tadi. Mereka menganggap bahwa berbuat seperti itu merupakan sebuah kesenangan semata tanpa ada perasaan bersalah. Setelah malam itu larut, forum yang tidak jelas tersebut kemudian bubar dan Abu Salim pun pulang ke rumahnya. Saat masuk ke dalam rumah, ia melihat bahwa istrinya tengah kesakitan seperti akan melahirkan. "Dari mana saja kamu, Mas?" Dengan santai, ia berkata, "Biasa, ngumpul bareng teman-teman." "Sungguh aku sangat kesakitan. Sepertinya aku akan melahirkan malam ini." Setelah mendengar ucapan tersebut, barulah Abu Salim terdiam dan keringat dingin mengucur dari dahinya. Dengan segera, ia membawa sang istri ke rumah sakit. Sudah hampir beberapa jam berlalu, namun ia tidak mendengar tangisan bayi dari kamar persalinan rumah sakit tersebut. Abu Salim yang kebingungan kemudian berpamitan untuk hendak keluar. Lalu ia memberikan nomor teleponnya jika pihak rumah sakit membutuhkannya. Baru beberapa saat di rumah, telepon milik Abu Salim berbunyi. Pihak rumah sakit mengabarkan bahwa istrinya telah melahirkan. Dengan perasaan gembira bercampur kaget, Abu Salim pun langsung menuju rumah sakit tempat istrinya melahirkan. Saat di depan ruang persalinan, Abu Salim bertanya kepada suster yang memang kebetulan lewat. "Di manakah anak dan istri saya, suster?" "Maaf, Pak. Bapak diminta untuk bertemu dokter terlebih dahulu."
Abu Salim tetap ingin bertemu dengan anak istrinya. Namun suster tetap mengharuskan Abu Salim menemui dokter terlebih dahulu. Meski sedikit menahan emosi, akhirnya Abu Salim menuruti kata suster tersebut. "Pak, anak Anda cacat cukup berat di kedua matanya. Sepertinya ia akan kehilangan penglihatannya." Ucapan dokter itu seakan petir di siang bolong yang membuat Abu Salim terhenyak. "Apa anak saya akan buta? Anda harus ikhlas, Pak. Semua ini sudah ketentuan Allah." "Tidak, anak saya tidak boleh buta," ucap Abu Salim yang diikuti dengan derayan air mata yang tak sanggup dibendungnya. Di tengah kesedihan tersebut, ia teringat dengan sosok orang buta yang ia kerjai. "Inilah balasan itu ya Allah." Tangisnya semakin menjadi penuh penyesalan. Semoga kisah tersebut bisa menjadikan kita contoh untuk tidak sewenang-wenang kepada kaum yang lemah, karena ketika mereka berdoa, maka sesungguhnya doa orang yang teraniaya akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah di atas bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Sekian, wallahu a'lam bishawab.